Hari yang cerah, wajah yang ceria, serta seorang ibu yang bahagia karena mengetahui anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Sebab Q di sini kedatangan seorang tamu. お客さんすんごい可愛い子だけど、ひょっとして Q pun terkejut dan mencoba mengintip. 中学の同級生の一ノ瀬だよ。 Dan diketahui bahwa wanita cantik itu bernama Ichinose, teman SMP Q dahulu. Dan kedatangan Ichinose menemui Q, dirinya meminta tolong untuk membongkar trik licik dari seorang dukun. Ichinose pun menceritakan kronologinya, bahwa ibunya Ichinose telah meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang. Dan tak lama setelah kejadian itu, asisten ibunya datang dengan seorang dukun, lalu membuat ritual, sehingga dirinya bisa berbicara dengan arwah ibunya melalui dukun tersebut. Lalu Q memotong pembicaraan dengan mengatakan, "Tidakkah kau merasa aneh bisa bicara dengan roh ibumu?" Ichinose pun membenarkan perkataan Q, bahwa memang awalnya dirinya tidak percaya akan hal seperti ini. Tapi dukun itu memperlihatkan tulisan permintaan yang bertuliskan, "Jika terjadi sesuatu padaku, tolong minta pada Asakura Kosei untuk memanggil arwahku." Dan kakak Ichinose telah memeriksa tulisan itu kepada ahlinya. Dan hasilnya tidak diragukan lagi, bahwa tulisan itu sama persis dengan tulisan ibunya. Q menolak mengatakan kalau dirinya tidak mengerti tentang dunia perdukunan. Tapi Ichinose tetap memohon dengan gestur yang susah untuk ditolak. だから Q 君に来てほしいのよ。ね、お願い。 Dan Ichinose pun meyakinkan pada Q bahwa ini semua hanya tipuan untuk merampas harta peninggalan orang tuanya. Singkat cerita, kini Q dan teman-teman sudah berada di rumah Ichinose. Di sini kita diperlihatkan beberapa anggota keluarga Ichinose, dua kakak laki-lakinya, paman dan bibinya, serta kepala pelayan dan juga asisten pribadi dari mendiang ibu Ichinose. Singkat cerita, kini sang dukun akan mengadakan ritual pemanggilan, dan mereka yang berada di ruangan itu diminta untuk berkumpul membentuk lingkaran dengan mengelilingi sang dukun. Agar membuat suasana menjadi lebih mencekam, asisten si dukun meminta kepada kepala pelayan untuk mematikan lampu dan menyuruhnya keluar. Ritual pun dimulai. 一ノ瀬花嫁よ。何を。 Saat ritual berjalan, kepanikan pun datang karena si dukun yang tiba-tiba diam saat lampu dihidupkan. Ternyata si dukun sudah tergeletak dengan kondisi pisau yang sudah menempel di punggung bagian kirinya. Melihat keadaan seperti itu, tentu membuat mereka panik dan mulai menyalahkan satu sama lainnya. Tak lama polisi pun datang yang ingin memeriksa TKP. Kazuma yang ahli dalam komputer pun memperlihatkan kepada Pak Polisi gambaran sebelum terjadinya kejadian. ちなみに刑事さん。 12 orang yang mengelilingi si dukun, dan jarak tiap-tiap orang dari si dukun adalah 2 meter. Selesai Kazuma menjelaskan gambaran ruangan tersebut, dengan Megumi yang menyebutkan nama-nama yang ada di lingkaran itu, sesuai dengan urutannya, polisi pun menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Paman atau suami dari bibi Ichinose pun membenarkannya. Begitu juga dengan bibi Ichinose. Ichinose yang tidak terima ibunya yang dijelekkan seperti itu pun berteriak, menghentikan omongan paman dan bibinya. Ryu pun maju memecahkan kegaduhan mengatakan kalau ini adalah sebuah pembunuhan terencana dan dengan yakin mengatakan kalau pelakunya ada di antara mereka.